Sebab kami punya Tuhan Allah yang esa, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, satu-satunya penolong, satu-satunya Allah yang setia dalam setiap hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Kami mau bersama-sama mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya bersama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari datanglah ke bait-Nya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, lebih dari siapapun yang kami harapkan kehadirannya. Kami mohon Tuhan ada di sini. Lebih dari apapun yang kami butuhkan. Tuhanlah kebutuhan kami satu-satunya. Oleh karenanya Tuhan berkati kami dengan peribadatan yang kami naikkan. Agar boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan berbicara atas kami pagi ini. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang masuk dalam pecahnya perang Eropa, Ukraina, Rusia. Dunia ini bukan tempat tinggal kami. Dunia ini memang bukan tempat untuk ditinggali. Dunia ini hanya untuk tempat disinggahi. Oleh karenanya Tuhan mohon pertolongan Tuhan atas bencana kemanusiaan di Eropa. Mohon kemurahan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon kasih sayang Tuhan untuk negara-negara besar dapat menahan diri. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kali pertama saya melayani di tempat ini. Oleh karenanya terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan untuk melayani di tempat ini. Nama saya Frankie, ya, Chong itu nama marga mama, ya, tapi kalau marga papa Tan, jadi Frankie Tan Nuwijaya. Tapi nama panggungnya Frankie Chong, itu ada sejarahnya, nanti bicara lain waktu. Oleh karenanya terimalah saya sebagai keluarga di tempat ini. Mungkin saya juga tidak kenal satu persatu, hanya satu nama yang saya tahu, Ishak teman saya. Mohon maaf. Bapak Ibu mari kita buka di surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Kalau tidak berkeberatan, Bung Ishak boleh bacakan buat kita semua, silakan. Satu kali lagi, Pak Ishak. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam catatan sejarah dan tercatat juga dalam Guinness Book of Record, ditemukan sebongkah intan. Beratnya 3.106 karat, setara dengan 621,35 gram, tidak sampai 1 kilo. Yang fantastis adalah dunia memberikan harga atas sebongkah intan ini dengan harga hampir 3,9 tenggo, 3,9 triliun. Dalam artikel itu saya baca, Badan Lelang Inggris menamakan intan, batu intan yang tidak kurang lebih dari 1 kilo. Namanya The Cullinan. The Cullinan. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa harga sebongkah arang atau batu granit itu tidak sampai 1 kilo, orang berani membayar maksimal Rp50.000. Lalu kenapa dua benda ini diperbandingkan dalam artikel tersebut?
Yang satu fantastis 3,9 triliun, yang satu hanya 50.000 rupiah. Kenapa diperbandingkan? Ternyata unsur pembentuk intan ini dengan unsur pembentuk batu arang bersaudara rumus kimianya. Rumus kimianya C, atom karbon. Bapak Ibu tenang ya, dengar saja, setelah ini tidak ada ujiannya kok. Ya, berapa gram tadi? Berapa karat? Berapa rupiah? Rumus kimianya apa? Tenang, tidak ada ujiannya. Tapi ada ujian kehidupannya. Yang satu luar biasa fantastis mahalnya. Yang satu juga luar biasa fantastis murahnya. Padahal dibentuk oleh unsur yang sama, yakni atom karbon. Mengapa terjadi perbedaan yang demikian fantastis? Ternyata struktur atom karbon pada intan itu rapat dan mengikat kuat. Sedangkan pada arang itu struktur atom karbonnya tidak terikat kuat. Contoh kalau Bapak Ibu megang arang di tangan, apa yang terjadi? Hitam tangan kita. Nah, itu atom karbonnya lepas. Bagaimana kalau kita pegang intan? Hilang intannya. Masuk. Masuk kantong. Jadi perbedaannya sederhana. Struktur antara atom karbon di dalam intan dengan arang itu berbeda luar biasa. Intan dibentuk ribuan tahun di dasar bumi. Eksplorasi dengan kerja keras yang luar biasa. Tapi intan dibentuk dalam waktu yang singkat. Inilah yang membuktikan perbedaan mereka berdua. Saudaraku, jika menyimak fenomena alam ini, maka ditemukan kemiripan dengan manusia. Kita memiliki daging-daging yang sama, tulang-tulang yang sama, darah-darah yang sama. Tapi hakikat satu orang, nilai satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, memiliki unsur pembentuk yang sama, daging, darah, dan tulang. Kita juga dididik oleh iman yang sama, iman di dalam Kristus Yesus. Dan kalau saya boleh menggunakan kata sinode, kita memiliki sinode yang sama. Gereja Suara Kebenaran Injil. Kita juga memiliki Injil yang sama, pemberitaan yang sama. Tapi nilai satu orang dengan orang lain bisa berbeda. Mengapa demikian? Kita yang beribadah saat ini telah melalui tahun-tahun panjang sebagai orang Kristen. Tapi menjadi apa hidupmu hari ini, saat ini, dan menjadi apa hidupmu ke depan tergantung seberapa rapat firman Tuhan mengikatmu. Seberapa rapat, seberapa kuat firman Tuhan mengikat kita, tentunya yang dibuktikan dalam perilaku hidup setiap waktu. 1 Korintus 6 ayat 17 yang sudah dibacakan oleh Bapak Ishak. Barang siapa, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu, sejatinya Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang untuk terikat pada dirinya. Tuhan tidak pernah mengambil langkah ini untuk memaksa, mengancam seseorang untuk terikat pada dirinya. Tuhan bukanlah Tuhan yang ingin dicintai dengan cinta buta. Perhatikan saudaraku. Tuhan yang kita miliki saat ini, yang kita sembah hari ini, bukanlah Tuhan yang ingin dicintai dengan cinta buta. Jangankan Tuhan ya. Ibu-ibu jawab di hati ya. Ibu-ibu mau gak dicintai dengan cinta sandiwara? Pura-pura. Wah, ibu-ibu kalau tahu suaminya atau pasangannya mencintai dia dengan dia pura-pura, waduh, sudah ditinggal. Manusia saja tidak ingin dicintai dengan kepura-puraan, apalagi Tuhan.
Kita sering berada pada keadaan ini. Kita sering berkata dalam pujian, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam kalimat kita mencintai, meninggikan Tuhan dalam segalanya. Tapi lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita benar-benar meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan? Atau tidak? Apakah Tuhan menjadi standar hukum satu-satunya dalam hidup kita? Atau kitalah yang menetapkan standar itu? Tuhan tidak pernah memanipulasi atau merekayasa agar manusia terikat dengan dirinya. Bahkan perang yang akan menarik perang menjadi perang global ini. Bukan cara Tuhan supaya manusia datang kepadanya. Tidak. Tetapi Tuhan ingin dicintai dengan ketulusan. Manusialah yang menentukan pilihannya. Tidak ada unsur tekanan apalagi ancaman untuk menjatuhkan pilihan agar terikat dengan Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah dipaksa untuk hal ini. Sehebat apapun firman Tuhan disampaikan, sehebat apapun pembicara menyampaikan, kalau saudara tidak memiliki niat, keinginan untuk mengikatkan diri kepada Tuhan, tidak akan pernah terjadi loh. GSKI dikenal sebagai gereja pengajaran. Positioning di masyarakat Kristiani sudah jelas, GSKI adalah gereja pengajaran. Tapi jangan berhenti di ranah pengajaran. Kita sudah kebanjiran pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Overload. Tunjukkan perilakumu sesuai dengan kebenaran yang kau miliki. Itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat, saudaraku. Jangan pernah bereufori atau berbangga secara berlebihan. Karena gereja kita adalah gereja yang mengusung kebenaran Injil. Buktikan itu. Buktikan itu. Saudara yang menyaksikan berita firman Tuhan melalui live streaming. Buktikan hidupmu. Saudara, saudaralah yang punya pilihan satu-satunya untuk menentukan apakah aku ingin terikat dengan Tuhan atau tidak. Saudara mau atau rela atau tidak memberikan diri terikat kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Mungkin saudara kaget mendengar kalimat atau tidak sama sekali. Keras amat Pak. Ini bukan keras, standar. Memangnya pada waktu sakramen pernikahan, pada waktu si pria ngangkat janji, mengikat janji untuk mencintai wanita di sampingnya. Itu kan artinya tidak ada boleh lah perempuan lain di hatinya kan? Enggak boleh. Standar enggak? Standar. Tidak boleh ada lelaki lain selain laki-laki yang di samping kamu, bukan? Atau tidak sama sekali. Saudara mau? Ada orang lain? Enggak mau. Artinya kita mengikatkan diri rela kepada Tuhan, terikat dengan Tuhan atau tidak sama sekali. Ini jelas tidak sama sekali. Tidak ada mediokritas, tidak ada area abu-abu atau setengah terikat atau setengah terlepas. Tidak ada, saudara. Saudara terikat kepada Tuhan atau saudara terikat kepada pihak lain. Hanya itu pilihannya. Mudah untuk melihat apakah kita terikat kepada Tuhan atau tidak. Perhatikan apa yang saya sampaikan ke depan. Saudaraku, orang Kristen yang tidak terikat sepenuhnya kepada Tuhan pasti terikat oleh pihak lain. Masih ada kesempatan judul kita ini menjadi sinkron, relevan dengan apa yang akan disampaikan.
saudara dan saya terikat kepada Tuhan atau kita terikat kepada diri sendiri atau kuasa kegelapan, mari kita lihat ciri-cirinya. Dan hal ini berperan sepenuhnya kita sendiri. Kita yang mengambil keputusan, kita jugalah yang akan menikmati semua konsekuensinya. Kitalah yang menentukan pilihan, maka kita bertanggung jawab atas akibat atau konsekuensi atas pilihan tersebut. Menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Seseorang tidak dapat mempersalahkan siapapun atas kesalahan dari tindakan yang diambil. Saudara marah nih, emosi nih ya. Percayalah, pada saat saudara dikuasai emosi, maka akal sehat saudara turun. Pelan-pelan. Kalau saudara marah begitu rupa, emosi begitu rupa, akal sehat saudara akan turun, percaya deh. Oleh karena itu kenapa firman Tuhan katakan kalau mau kau marah jangan berbuat dosa. Tapi kan kalau kita udah marah siapapun kita tabrak kan. Orang di samping kita pun kita tabrak bukan? Udah Pak, udah mah diam aja. Lu tahu apa sih? Sudah tidak dapat lagi mendengar nasihat. Sudah tidak dapat lagi mendengar akal sehat. Buktinya banyak saudaraku. Orang demi miliaran orang bisa korupsi. Itu sudah dikuasai oleh emosi untuk mendapatkan harta demikian. Kenapa akal saya tidak berlaku saat itu? Iya, karena dia tidak berpikir efek, dampak, pengaruh, konsekuensi atas tindakannya. Begitu ditangkap, saudara, puluhan miliar itu tidak bisa menggantikan 1 hari di penjara loh. Apalagi bisa puluhan tahun, apalagi bisa hukuman mati. Coba kalau orang berpikir-pikir dulu, kalau saya melakukan seperti ini nanti ditangkap pihak yang berwajib. Nanti di broadcast di media. Waduh jemaat tahu, siapa yang semua pada tahu. Aduh gimana ya, lebih baik jangan deh. Pak, tapi berapa banyak orang berpikir demikian. Nah, makanya tadi saya katakan kalau orang sudah dikuasai oleh emosi, keinginan luar biasa, maka akal sehatnya turun. Berapa banyak kejadian kita lihat orang naik kendaraan-kendaraan mewah di jalan lalu ribut dengan angkot, dengan pemotor dan lain sebagainya. Bayangkan. Yang ditabrak mobilnya penyok, luka dan sebagainya, robek dan sebagainya. Yang rusak itu sebetulnya bukan mobilnya. Yang terluka itu sebenarnya bukan mobilnya, bukan kendaraannya. Yang terluka itu nilai dirinya. Makanya dia pertahankan itu, ganti. Coba bayangin. Ya, kadang-kadang memang pemotor juga kadang-kadang begitu keadaan di jalan. Ya bagaimana gitu kan. Satu kali lagi jalan bersama istri, tiba-tiba mobil kami bunyi kencang, das gitu. Ya, pemotor jatuh, ada beberapa jatuh. Ya. Kalau menurut hukum kan pemotor yang salah kan, dia harus mengganti ke saya. Tapi saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Sambil jalan mikir, rusaknya parah nggak ya? Nggak tahu deh. Pokoknya saya tinggal aja. Orang-orang bilang, Pak minta ganti Pak, minta ganti Pak. Terima kasih. Saya cari tempat yang kosong, saya lihat buset. Parah loh. Tapi jujur gak ada penyesalan, tadi aja gue minta ganti gitu. Saya aja minta ganti gitu. Gak ada penyesalan juga sih, ya udah gak apa-apa. Tapi parah nih, waduh ya udah. Tapi saya bilang begini sama istri saya, kita balik lagi yuk. Ngapain? Takut dia kenapa-napa. Kamu mah gila. Dia jatuh, sempat jatuh, saya lihat di spion gitu jatuh. Udah deh, ya ayo kita lihat deh. Samping jalan kita lihat orangnya lagi duduk di tengah jalan. Diangkat ke pinggir gitu. Saya taruh mobil sampai ujung, saya jalan kaki, saya sampiri itu yang nabrak. Kebetulan anak muda, kenapa-napa nggak dek, saya bilang. Oh enggak om, kamu kenapa? Tadi saya nabrak mobil om. Kamu nabrak mobil? Iya om. Untungnya tuh mobil nggak minta ganti saya om. Oh iya. Dia nggak tahu. Yang nanya ini yang punya, tahu nggak?
Kamu mau kemana? Kerja om. Kamu masih bisa jalan bisa? Mau saya anterin? Ini motor kayaknya cukup parah nih. Masih bisa jalan om? Betul, bisa jalan. Bisa om, bisa. Saya tinggal. Saudaraku menyatakan seperti ini bukan bilang saya baik, tidak. Saya pun sering juga gagal. Tapi ketika engkau memutuskan untuk melakukan pilihan yang tepat, itu ada rasa senang di hatimu, mengalir itu endorfin. Endorfin Anda naik tuh, rasa sukacita Anda naik tuh, di otak tuh naik tuh. Karena Anda telah berbuat satu kebaikan. Saudara bisa nggak melakukan ngomong kasar setahun? Saudara jangan ngomong kasar, menghina, merendahkan orang 1 tahun nggak boleh salah. Bisa nggak? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin ya. Ya mungkin latar belakangnya sering ngomel ya, nggak tahu ya. Oke, jangan setahun, 1 bulan. Bisa? 1 bulan jangan salah ngomong juga diperhatikan, tidak melukai, tidak merendahkan. 1 bulan aja. Masih sulit ya. Oke, saya turunin 1 hari. Masih juga susah, 1 jam. Aduh Pak, 1 jam. Ya puasa sih nggak boleh makan, nggak boleh minum sih oke. Tapi kalau ngomel itu apalagi lihat orang yang pembantu kita yang nyetrika baju kita bolong begitu kan. Ngeliat orang-orang yang mengganggu kita kan, waduh nggak tahan tuh. Oke, jangan 1 jam, 1 menit. Bisa ya? Bisa dong ya, 1 menit ya. Mari kita jaga menit pertama sampai jadi dia jam. Mari kita jaga jam pertama sampai hari. Mari kita jaga hari pertama sampai bulan dan tahun akan menjadi kebiasaanmu. Pilihan saudaraku, pilihan dan Tuhan tidak pernah memaksa Anda untuk berbuat baik, enggak pernah. Itu pilihan kita. Dan pilihan itu terjadi dalam satu mekanisme yang alamiah. Proses yang logis dalam kesadaran penuh. Saudara sudah memilih yang namanya Andi misalnya. Andi sebagai pendamping hidupku. Ya aku juga memilih Misha sebagai pendamping hidupku. Ini pilihan Anda loh. Artinya kalau nanti ketahuan jeleknya dari Michelle, ketahuan buruknya dari si Andi, Anda dapat menerima. Mencintai kelebihan kan gampang ya. Si Andinya lagi cakep, ganteng dan sebagainya gitu ya. Si Michelle juga lagi cantik-cantiknya. Gitu. Tapi kalau sampai sudah punya anak 1, 2, 3 kan sudah berbeda. Ya, usia sudah mulai merambat naik. Ya tadi sih kencang, ini masih kencang saudara lumayan nih. Tapi nanti kita ketemu lagi 10 tahun lagi. Ini udah mulai garis nih. Ketemu lagi 10 tahun, longsor kita. Mencintai kelebihan itu semua orang bisa. Tapi Anda dan saya harus dapat menerima segala kekurangannya. Itu baru luar biasa. Itu pilihan kita saudaraku. Termasuk kita memilih terikat dengan Tuhan atau tidak. Itu ada dalam pilihan saudara masing-masing. Lalu bagaimana konkretnya? Bagaimana caranya seseorang dapat terikat kepada Tuhan? Saya mencatat 2 dalam hal ini. Yang pertama adalah seseorang harus membangun kesadaran penuh bahwa Tuhanlah yang menjadi kebutuhannya. Saudaraku, kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita. Ini kalimat abstrak. Ini kalimat yang belum lengkap. Bagaimana konkretnya menyatakan Tuhan adalah kebutuhan kita satu-satunya? Satu-satu ciri untuk melihat seseorang membutuhkan Tuhan atau tidak, dia haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar kebenaran bukan berhenti di otak, bukan berhenti menjadi kognitif, bukan berhenti hanya pengetahuan, tidak. Tapi membutuhkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan senangi. Lihatlah perilaku kita setiap hari saudaraku. Apakah kita yang disenangkan atau Tuhan yang disenangkan atau kuasa kegelapan yang disenangkan? Membutuhkan di sini bukanlah sekedar diisi dengan pemenuhan kebutuhan fisik ya dan berbagai persoalan hidup. Tetapi bagaimana memosisikan Tuhan
di tempat satu-satunya sebagai standar hidup kita. Kita sering nyanyikan seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan engkau. Benar tidak? Makanya pemburu kalau memburu di hutan cari rusa gampang, cari saja aliran sungai. Pasti dia ada di situ. Untuk melihat saudara membutuhkan Tuhan atau tidak, lihatlah cara hidupnya. Apakah benar-benar Tuhan yang ditinggikan atau kita yang ditinggikan? Orang percaya yang terikat kepada Tuhan akan terlihat dari kerinduan dan kehausan jiwanya kepada Tuhan. Ia tidak lagi haus akan dunia dengan segala gemerlapnya. Apapun pada yang dimiliki hari ini, yang melekat pada dia, itu tambahan saja. Dan kita tidak pernah menaruh nilai atasnya. Untuk kaum akademis, ya mungkin gelar menjadi nilainya. Ya, kalau dia baru lulusan S1, di depannya ada Skom atau SH atau SPD atau STO gitu atau STH. Itu memandang yang punya MTH beda loh. Wah, MTH gitu ya. Sama yang punya MTH juga melihat yang S1 juga apa gitu. Iya, apalagi kalau tulisan namanya kan keren itu ya. Ishak saya pakai namanya ya, Bung Ishak ya. Bapak Ishak, Eskom, STH, MM, MBA, DLAJR. Itu bisa jadi orang yang berbeda loh. Memandang orang itu bisa beda loh. Apalagi depannya ada doktor, apalagi tambah lagi profesor. Waduh, nambah beda. Itu menjadi nilai. Orang yang lebih dalam hal ekonomi ingin menunjukkan dengan cerita-cerita yang kadang-kadang berlebihan dengan apa yang dia miliki. Sekarang kan zamannya media sosial ya. Dulu mah zamannya zamannya saya. Ya. Itu kalau kita mau foto itu hati-hati. Karena kasanya kasa 24. Artinya hanya 24. Satu roll isinya 24. Hati-hati benar ya Bu ya. Dulu kita foto juga hati-hati. Sebab kalau salah foto ya udah lewat. Kedua, ketiga, sampai 24. Tapi kan sekarang saudara mau foto begini, terserah kan. Terus saudara lagi makan di hotel mulia. Saudara cari tulisan hotel mulianya, lalu pose. Statusnya tulisan begini, dinner at hotel mulia. Makan fotonya nggak salah saudara, silakan, saudara mau foto silakan, makan di sana juga silakan, asal jangan lupa bawa saya. Tapi jadi masalah ketika engkau punya nilai atasnya, ini yang bahaya. Ketika fotomu di-upload, terus orang komentar, keren. Siapa dong hotel mulia? Padahal dia cuma numpang lewat, kita nggak tahu. Going to bandara, going to bandara. Dia mau kemana tuh? Padahal dia cuma mau nganter tamu. Oke. Dia benar-benar ke Singapura, foto di depan Merlion gitu. Terus berdecak kagum. Hanya itu yang orang-orang sukai. Ditepuk tangan orang, lalu apa? Orang haus ya kan itu tuh. Haus pengakuan, penghargaan. Tapi dia lupa dia bisa jatuh di situ. Begitu ada statement yang miring, ada statement yang kurang bagus dan sebagainya. Baru makan di mulia, itu juga gratisan. Nah, coba dia ngeresponnya gimana tuh? Saudara, pernyataan yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun ya. Ini menjadi ciri kita masing-masing. Orang yang terikat kepada Tuhan akan merindukan Tuhan dan kebenarannya. Apakah cara yang aku sampaikan ini benar tidak? Yang aku katakan ini benar tidak? Kalau tidak benar lebih baik jangan bicara. Jangan tahu setengah-setengah. Biasanya orang yang tahu setengah-setengah itu sok tahu. Kalau Anda mau tahu secara detail. Baru bisa berhak bicara. Apalagi mengenai urusan orang yang kita tidak tahu. Waduh, kita komentarin kan. Padahal kita tidak tahu urusannya benar atau enggak.
Tapi kita komentarin. Apalagi hebatnya karena kita berkalangan Kristen, mari kita bawa dalam doa. Tahu juga tidak urusannya secara detail, mari bawa dalam doa. Nanti yang lain-lain, kenapa tuh Ibu Gembala, kenapa tuh Bapak Gembala, rame lagi. Coba ya, perhatikan. Kalau kita sudah dikuasai demikian, akal sehat kita turun. Jadi saudara ketika engkau marah, stop. Nah, stopnya ini gak gampang nih. Kebakaran di California, negara bagian California, itu kebakaran tahunan luar biasa. Membakarnya hektaran, ratusan hektaran tuh. Mereka sudah pakai bahan kimia, mereka sudah pakai air, mereka sudah pakai busa untuk mematikan kebakaran hutan itu, tapi kebakaran terus terjadi. Saudara tahu cara efektif untuk mematikan kebakaran besar itu? Matikan sejak kecil. Kalau engkau emosi, jangan sampai dia melebar, membakarmu. Jangan, engkau akan rugi. Kalau engkau emosi, marah dan sebagainya, matikan sejak kecil. Kita udah mau marah nih, oh iya ingat Tuhan, jangan deh. Kita udah mau kesel nih, sekalipun kau benar. Bisa gak kau tahan dan katakan, gak apa-apa. Apa hanya orang gila yang bilang gitu? Siapa bilang? Hanya orang bodoh yang melakukan itu. Siapa bilang? Kita lihat nanti buktinya. Kalau engkau menguasai dirimu, maka engkau akan menguasai orang lain. Kalau engkau menguasai dirimu dalam Tuhan, engkau akan mengalami penguasaan keadaan. Engkau akan cakap melihat keadaan, saudaraku. Orang bertengkar bukan negative things yang Anda lihat, tapi Anda lihat positifnya. Kalau boleh, aku jangan sampai melakukan ini. Bukan malah menambahi, membakar lebih besar. Jadi kalau engkau marah, kalau engkau sakit hatinya, engkau geram, ketimbul benci, mulai keluar, ada di sini aja nih, kan saudara kan yang tahu nih. Mulainya kan di pikiran. Saudara bertanding di pikiran, diam. Tapi kan banyak orang menikmati kan. Apalagi kalau dia kaya, dia terhormat, waduh. Malah dia teriak-teriak gitu. Satu kali lagi ngantri di depan di depan satu waralaba gitu ya. Saya beli, lalu saya duduk. Begitu saya duduk baru mau makan, ada ibu-ibu teriak minta ampun. Saya tidak berhak, saya tidak boleh diperlakukan begini ya. Panggil manajer kamu, itu semua pada ngelihat. Saya nggak berani ngelihat karena kan dekat sama dia. Takut diginiin. Takut, saya diem aja gitu kan. Sebelah, kenceng banget gitu kan. Panggil manajer kamu dan sebagainya. Mau ngintip juga nggak berani, rasanya nggak berani, udah diem aja gitu kan. Pasalnya apa saudara? Pasalnya apa? Itu ayam tadinya mungkin dia minta bagian paha dikasih dada. Hanya itu saja saudara. Hal kecil, tetapi ketika orang tidak mengikatkan dirinya pada Tuhan, dia terikat dengan dirinya, dengan egonya, dengan apa yang menurut dia baik. Orang begini harus diomelin supaya dia tahu dia salah. Betul sih, betul. Tapi caranya? Menyampaikan kesalahan adalah prinsip saudara, saya setuju. Anda menyampaikan kesalahan seseorang, kekeliruan seseorang, setuju. Tapi jangan lupa, harus lugas dalam cara dan bahasa, bukan? Kalau saudara melakukan, anak-anak melakukan kesalahan, lalu saudara sebagai orang tua Anda marah-marah di depan itu. Bukan pesan yang ditangkap, tapi kesan yang ditangkap. Mamaku marah-marah. Memangnya gak bisa? Nak, gak boleh begitu lagi ya sayang ya. Wah Pak, kalau gitu nanti menunjuk anak saya. Siapa bilang? Siapa bilang? Satu ketika murid kelas 9 melakukan kesalahan. Ada beberapa pasang melakukan kesalahan. Ternyata begitu ditangkap sama beberapa guru dibawa ke saya, anak-anak ini melakukan kekeliruan. Ternyata dari 5 pasang ini semuanya juara. Pemegang beasiswa. Oh gimana tuh? Tetap disiplin. Itu kan kalau di chapel, di gereja sekolah, saya selalu bilang begini, I love you dia, good morning dia, gitu. I love you all, gitu ya. Pada waktu di ruangan tempat detention atau tempat kedisiplinan begitu, ada satu murid bilang begini, katanya I love you, tapi diginiin. Oh, saya kan dengar kan, kita udah jadi guru tahun 90-an gitu. Dari tahun 90-an udah jadi guru sehingga sekarang. Jadi sensitif juga kan, ya kita hampiri. Nak kamu ngomong apa tadi? Enggak sir, enggak kamu ngomong, bener kamu ngomong. Kamu ngomong apa tadi? Iya Sir Frankie katanya I love you, tapi kita dihukum begini. Oh. Anak-anak kalau lagi main game online,
Sekian lama, lalu orang tua bilang, nak berhenti. Anak-anak berpikir orang tua sedang mengganggu kesukaan dia, kesenangan dia. Terbalik pikirannya. Orang tua itu sedang membantu supaya anak ini jangan kesulitan di masa yang akan datang. Saudara jangan salah berpikir di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah menggunakan cara-cara spektakuler tanpa ada logika yang ada di sana. Pasti ada caranya. Kenapa nggak boleh begini? Kenapa nggak boleh begitu? Ada dampaknya. Jangan mencuri. Oh dampaknya jelas. Jangankan mencuri. Jangankan mencuri. Engkau iri hati aja Tuhan bilang, ya jangan. Kita naik motor nih ke gereja, sampai sebelah kita mobil, set. Nah. Apalagi saudara udah melayani sekian tahun, sebelah ini langsung naik mobil, gitu. Atau saudara naik mobil niaga, samping mobil sedan gitu, hai gitu. Nah, di mana saudara punya nilai? Kalau saudara dan saya masih punya nilai-nilai seperti itu, saudara belum terikat dengan Tuhan. Jadi gampang untuk melihatnya. Kita berani jujur dengan keadaan kita. Saudaraku, dalam kamus hidup orang percaya, gelar bukanlah tujuan. Kekayaan bukanlah tujuan. Memiliki posisi tinggi bukanlah tujuan. Tetapi itu semua adalah alat semata. Saya tidak akan pernah tinggalkan posisi saya sebagai guru. Tidak. Saya tidak pernah meninggalkan pos saya sebagai panggilan seorang guru. Karena disitulah saya harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Saudaraku, kita tidak pernah menyesal ketika memberi hidup kita terikat kepada Tuhan. Tidak akan pernah menyesal. Orang takut dan khawatir tentang pandemi ini. Saudara tahu, keadaan lebih mengerikan adalah masalah iklim dunia yang semakin tidak menentu ini. Pemanasan global ini luar biasa mengerikan. Kalau saudara baca di beberapa artikel. Kenaikan satu suhu saja itu bisa mencairkan ratusan ribu hektar gletser di Atlantik loh. Dan kalau sampai itu cair, itu permukaan laut naik 5 cm. Wah Pak cuma 5 cm kan segini Pak. Iya segini. Kalau terjadi gelombangnya bagaimana? Ini masalahnya. Dan makanya sekarang dunia sedang berhadapan dengan iklim pemanasan global yang terjadi. Tapi saudara kalau benar-benar itu terjadi, dunia hancur berantakan dengan 6.000 nuklirnya Rusia. China masuk ya. Pada saat si Rusia menginvasi Ukraina, kan mulai tuh jet-jet tempurnya China melesat di mana? Taiwan. Mulai tuh Korea Utara mulai mengarahkan misilnya ke Korea Selatan. Saudaraku jangan pernah terikat kepada dunia sedikit pun. Sedikit. Saudara dan saya harus terikat dengan Tuhan. Jangan sampai kita salah pilih. Dan yang kedua untuk terikat kepada Tuhan, berilah dirimu dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan akan terrealisasi dalam perilaku hidupmu. Akan terlihat saudaraku. Jadi untuk mengetahui kualitas orang tua gampang, lihat kualitas anak-anaknya. Baru kelihatan kualitas orang tuanya. Untuk mengetahui kualitas dosennya, lihat kualitas mahasiswanya. Untuk mengetahui kualitas gembalanya, lihat kualitas jemaatnya. Saudaraku, saudara harus memberi diri dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Pada umumnya ya, orang berdecak kagum kan kalau orang lulus dari perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia ya. Misalnya Gajah Mada, ITB dan lain sebagainya, atau luar negeri ya, bisa dari Harvard University, dari Yale University, atau dari NUS University. Orang bangga luar biasa tuh. Tidak bermaksud merendahkan sivitas akademika dari perguruan tinggi tersebut. Tapi jika saudara lulus dididik oleh Tuhan, kalau saudara selesai dididik sama Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Dididik dan diajar oleh Tuhan terlihat dari perilaku hidupnya. Saudara dapat membayangkan gak ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah, lalu nama kita dipanggil, lalu disematkan predikat,
Bukan cum laude, bukan summa cum laude, tetapi maxima cum laude. Artinya apa? Sempurna di hadapan Bapa dalam perilaku. Saudara, inilah perjuangan kita satu-satunya. Bagaimana Tuhan terimplementasikan, tergambar lewat hidup kita. Oleh karena waktu dan pengalaman hidup saat ini, oleh karenanya Bapak Ibu, waktu dan pengalaman hidup saat ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan terakhir. Waktu hidup kita yang kita hidupi sekarang, ini kesempatan pertama dan satu-satunya dan tidak akan pernah terulang. Jangan sampai salah menjatuhkan pilihan hidup. Belajarlah setiap waktu dengan melihat contoh dan teladan hidup yang Tuhan Yesus wariskan. Conteklah, copy paste lah, Tuhan bicara apa, lakukan. Jika kita diajar untuk mengasihi musuh, maka kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk kebaikannya tanpa diskusi. Tanpa basa-basi dan berusaha untuk membenarkan diri, tidak perlu. Sekalipun kita benar, kita dipersekusi, sekalipun kita benar, kita direndahkan, tetaplah berdoa untuk orang-orang itu dengan tulus tentunya. Saudara tidak sedang berhadapan dengan orang itu, tidak. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan, pemilik hidup kita. Banyaklah diam dan lakukan kehendak Tuhan selalu. Sekalipun dengan melakukan hal demikian, engkau disangkakan sebagai orang bodoh, pengecut, dan kalah. Tidak masalah. Pada sisi lain ketika engkau disangkakan berdusta, maka lihatlah dan periksalah dirimu dengan jujur. Kalau memang ada perkataan dusta pada kita, kita perbaiki. Masih ada kesempatan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, sebelum Anda berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali Petrus. Dan benar-benar Petrus menyangkal Tuhan. Petrus menyesal, Petrus menangis akan kesalahannya. Tapi dia masih beroleh kesempatan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudaraku, kalau engkau masih bisa menangis dengan keadaan dirimu hari ini, saat ini, menangislah. Kalau engkau masih merasa menyesal dengan perilaku hidupmu saat ini, menyesallah. Jangan sampai tangisanmu, jangan sampai penyesalanmu berulang nanti di keabadian dalam kehinaan kekal. Kalau saudara masih bisa menangis dan menyesal tentang perilaku hidup kita, menangislah sekarang. Berubahlah. Jangan sampai tangisan itu kita lanjutkan di keabadian dalam kehinaan mengerikan, saudara. Jadi kalau jangan sampai engkau menyimpan marah, sakit hati seperti apa yang telah engkau alami sehingga engkau tidak bisa melupakan salah orang kepadamu. Akhirnya, orang percaya yang terikat kepada Tuhan akan ditandai dengan kehidupan menjadi satu roh dengan Tuhan. Inilah inti dari apa yang diperdengarkan di mimbar-mimbar GSKI, yaitu menjadikan manusia kembali kepada rancangan semula. Saudara dan saya jangan sampai terlepas dari barisan ini nih. Barisan untuk orang-orang yang dibawa kepada rancangan semula selalu terikat dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlepas dari barisan ini. Inilah pekerjaan satu-satunya gereja ini. Bagaimana untuk membawa jemaat segambar serupa dengan Tuhan, dikembalikan kepada rancangan semula. Bukan sekedar kumpul-kumpul tanpa tujuan. Orang percaya yang terus-menerus menghidupkan Tuhan dalam berbagai pengalaman hidup dan kenyataan hidup, lambat laun akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Tidak mungkin saudara yang terikat dengan Tuhan tidak membawa dampak pada orang lain. Tidak mungkin. Pasti ada perubahan yang nyata yang orang lain bisa rasakan. Pasti. Begitupun juga kalau saudara tidak berubah, pasti bisa dirasakan. You ke gereja sekian tahun tapi tidak ada perubahan, sama. Mana yang saudara pilih? Pilihlah untuk terus terikat dengan Tuhan. Pertumbuhan keterikatan seseorang kepada Kristus akan dibuktikan sekali lagi melalui peragaan hidupnya. Dan orang yang terikat dengan Tuhan akan terbaca melalui tutur katanya, sikap hati dan perilakunya. Setiap perkataan yang disampaikan pasti memberkati. Dan dia tidak perlu berbicara kalau memang itu tidak penting dan tidak memberkati. Perkataannya tidak melukai dan tidak merendahkan sekalipun dia merasa tinggi dengan apa yang dia milikinya. Sehingga orang percaya menjadi satu roh dengan Tuhan akan menjadi surat-surat terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Saudaraku,
Ini lihatlah keadaan kita hari ini dengan jujur. Lihatlah keadaan kedalaman diri kita seraya mempertanyakan, apakah aku sudah terikat kepada Tuhan dalam arti yang sesungguhnya? Jangan pernah berpikir bahwa keterikatan dengan Tuhan digantikan dengan kita beragama Kristen, kita bergereja, kita melakukan seremoni, liturgi ke gereja, itu dinamakan terikat dengan Tuhan. Tidak, saudaraku. Keterikatan dengan Tuhan akan jelas nyata, karakter Kristus ada dalamnya. Jangan hanya merasa terikat kepada Tuhan karena kita memiliki status keagamaan Kristen dan telah melakukan berbagai ritual seremoni atau liturgi Kristiani. Jangan angkuh, jangan sombong, rendahkanlah dirimu. Hiduplah dalam kasih. Berbaliklah dalam cara hidup yang jahat dan jadilah pendamai bagi semua orang. Dan lain sebagainya akan terbaca oleh banyak orang. Kalimat terakhir sebelum saya tutup. Saudaraku, betapa membahagiakan di saat-saat akhir kehidupan kita selama masih ada kesempatan. Kita didapati tak bersalah di hadapan Tuhan. Betapa menggembirakan saat nyawa meninggalkan raga, kita didapati tak bercacat dan tak bercelah. Selama masih ada ruang waktu, berbaliklah dari cara hidupmu yang sia-sia. Berbaliklah dari cara hidupmu yang jahat dan bertobatlah. Pikirkan saat ini, menjadi apa hidupmu nanti? Menjadi intan dalam kerajaan Allah atau menjadi arang dalam kebinasaan kekal? Selama berjuang, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami banyak melakukan kekeliruan, kesalahan di waktu-waktu yang lampau. Kami mau jujur di hadapan Tuhan bahwa masih banyak cacat karakter yang masih kami miliki. Oleh karenanya sesuai dengan tema besar, selagi masih ada kesempatan, kami berterima kasih untuk waktu tersisa ini. Ampuni kami, maafkan kami, dan kami akan berjuang untuk membawa hidup ini lebih hati-hati ke depan. Agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Agar Tuhan bergembira dengan melihat perilaku kami. Tuhan bangga dengan apa yang kami perbuat. Tolonglah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Ibu Gembala dengan seluruh perangkat gereja di tempat ini. Agar apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan bangga atasnya. Berkati Ibu Gembala dengan seluruh perangkatnya, berkati jemaatmu di tempat ini. Dan kami siap berjuang untuk terus terikat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Beliau adalah Sekretaris Umum Sinode GSKI dan juga seorang dosen yang mengajar di beberapa tempat termasuk di STT Ekumene. Jadi Pak Frankie ini favoritnya para mahasiswa S1 ya. Luar biasa, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Frankie, Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari, kita akan angkat pujian, Ku Perlu Kau Tuhan. Katakan, ku perlu Tuhan. Ku perlu
bangkit berdiri, kita akan berdoa. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kami hidup. Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidur semalam, kami membuka mata kami di pagi hari. Dan Tuhan masih memberi nafas bagi kami. Dan kami bisa beraktivitas, kami bisa makan, minum, berpakaian. Kami bisa melangkahkan kaki kami untuk kami datang ke rumah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami diberkati dengan ibadah kami. Kami diberkati dengan firman yang kami dengar ya Allah ya Tuhan. Dan biarlah kami mengikatkan diri kami di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang kuat itu Tuhan. Kami tidak menginginkan percintaan akan dunia ini. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka amanlah hidup kami. Kami ada dalam satu kasih keluarga Allah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hamba-Mu, bagi pelayanan hamba-Mu. Dalam keluarga juga Tuhan berkati. Kemanapun hamba-Mu pergi dan melangkah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu menyertai langkah hamba-Mu dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk umat-Mu yang dengan setia beribadah, baik yang datang ke tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami semua, seluruh umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang digumuli oleh umat-Mu dalam persoalan rumah tangga, keuangan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tuhan tolonglah mereka. Berkati umat-Mu. Bawa hati umat-Mu untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kalaupun ada pergumulan demi pergumulan yang mereka sedang hadapi, bawa hati umat-Mu untuk mengandalkan Tuhan. Untuk bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Sebab satu-satunya Tuhan penolong dalam hidup mereka dan seluruh keluarga. Gembala sidang, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini terbatas untuk memperhatikan Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia, Allah yang adil. Allah yang mulia, Allah yang agung itu. Yang setia mengasihi dan menyayangi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersahati berdoa melepaskan berkat Allah untuk jemaat-Mu yang sedang mengandung Ibu Novita. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Sehingga pada harinya nanti janin yang dalam kandungan boleh terlahir dengan sehat dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Johnny Goin yang sedang dirawat di rumah sakit juga Tuhan tolong. Dan mungkin ada beberapa jemaat-Mu juga yang sedang mengalami sakit, Tuhan tolong. Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan mereka dengan sempurna. Umat-Mu yang sedang jauh dari Engkau Tuhan, tarik hati mereka kembali kepada Tuhan dan kepada keluarga. Sadarkan umat-Mu Tuhan, hanya satu-satunya tempat bersandar hanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. TNI Polri semua diberkati Tuhan. Gubernur kami juga Tuhan berkati. Berikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengatur bangsa ini dengan baik Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk sinode kami GSKI Tuhan, diberkati Tuhan. Disertai Tuhan. Pemimpin sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan keluarga Tuhan berkati. Tuhan bela hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu dan Tuhan memberikan kesehatan bagi hamba-Mu. Untuk dapat memimpin sinode ini dengan baik Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani hari-hari. Di dalam ibadah ini Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk STT Ekumene juga Tuhan berkati. Biarlah dari STT Ekumene ini timbul
Muncul hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar yang benar-benar hormat takut akan Tuhan, memiliki dedikasi yang tinggi kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, hormat pada pimpinan, pada otoritas, dan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur juga menjadi umat Tuhan di tempat ini, GSKI SSCC, baik yang ada di Solo, Ngawi, di Bali G, GNR, Pulau Mas, dan diberkati Tuhan semuanya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati Tuhan. Dan kami semua umat Tuhan di tempat ini, kami mau taat kepada Tuhan, taat pada otoritas di mana kami ada di organisasi yang ada Tuhan. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayan-pelayanmu yang dengan setia melayani pada hari ini juga diberkati Tuhan. Dan umatmu yang dengan setia beribadah diberkati Tuhan dan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami pulang sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bukan orang-orang yang cengeng, orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak berdaya. Tapi kami pulang mendapat kekuatan baru dari Tuhan dengan firman-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami peperangan, baik di Ukraina maupun Rusia. Tuhan tolong mereka. Betapa tidak berdayanya manusia Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Kekuatan kami terbatas. Keuangan, kesehatan kami semuanya terbatas. Kami hanya butuh Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami, atas gereja-Mu seperti di surga. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dengan kita bersama-sama katakan amin. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, selalu untukmu. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti.
Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.